Oh, ini tulang kakinya ya, Dek? Iya, tulang kakinya. Berarti ini kaki yang bawah nih gue dengar. Iya. Ini kan kakinya yang di gini, yang kakinya yang ada gitunya. Oh, benar-benar ya. Saya boleh memegang ya. Ki minyaknya niki dari leluhur nih, dari kakek saya, dari bapak saya. Wah, terima kasih ya. Maaf ya. Niki minyaknya di dalamnya itu apa ya? Minyaknya dia aja, bekas gini dagingnya. Bekas dagingnya? Iya, dagingnya dia. Nggak pernah tidur ya. Oh, cair terus ya, Dek? Iya. Baunya lah ini lagi. Ini kurang lebih berapa senti deh? Satu ada 10, 20 lebih nih. Ya, lebih. Sekitar 22,5. Ya. Kita 25. Ah, niki deh perbandingan korek. 1, 2 lebih. Ya. 1, 2 lebih. Oh, bentuknya begini nih. Ini sudah bentuk tulangnya kaki ya. Tulang tusuknya yang dijaga dekat nangka. Udah keras nih. Nggih, bener-bener. Nggih, suksemannya deh. Sahabat semua, kita bertemu lagi ya di sore ini, tepatnya sore di sini ya di Bali. Kita akan membahas atau melanjutkan tepatnya ya, tadi karena hujan deras sekali kita hentikan wawancaranya karena terganggu suara. Nanti sobat semua nggak mendengar dengan jernih. Sekarang sudah cerah di Bali, guys. Nah, kita akan melanjutkan wawancara dengan seorang narasumber yang begitu mumpuni di tempat ini. Karena apa? Karena beliaunya ini sebagai yang pertama, sebagai seorang pandita, seorang sulinggi, pemuka agama. Jadi di Bali itu, Hindu Bali itu, yang pemuka agamanya itu namanya Ide Sulinggi. Jadi kita akan membahas seperti biasa ya guys, yang ringan-ringan saja. Jadi kehidupan di masa lalu di tempat ini, karena di tempat ini ya, di Candi Kuning dan Bedugul sekitarnya ini kan ada 3 danau seperti yang awal tadi ya. Ada 3 danau dan terkurung oleh di sini air guys, airnya sampai kemana-mana. Jadi di sini itu ada 3 danau, kemudian danau itu terkurung oleh hutan, ya, hutan yang sekarang ini akhirnya kan dibuat jalan, akhirnya ada akses jalan. Nah, kisah pembuatan jalan itu tadi sebelum Belanda datang itu di sini itu sudah akses ada, tetapi jalan setapak. Akhirnya sekarang dapat kita lalui ini karena ada peran dari kolonial dan diteruskan oleh Jepang waktu itu. Akhirnya ada aksesnya, jalan masuk ke 3 danau yang kita kenal, yaitu Danau Beratan, Tamblingan, dan Buyan yang kita kenal sekarang ini. Nah, di tempat ini, di lokasi kita sekarang ini berada di Candi Kuning ya, di Pancasari, Ujung Buleleng. Kita itu akan membahas guys yang
akan kita korek dari ide itu begini. Ide di sini itu kan turun temurun. Jadi dari masa lalu, dari leluhurnya itu ada di sini juga. Ini tahu ide itu apa yang terjadi di sini, terutama karena di sini ini dikelilingi hutan belantara dan dulunya itu aksesnya susah di sini itu. Akhirnya pasti ya dahulu itu bersinggungan dengan yang namanya samong. Yaitu samong itu kalau di bahasa Indonesia itu yaitu harimau Bali. Di sini ini ada suatu tempat yaitu di Gunung Tapak. Nah, di Gunung Tapak itu tidak jauh dari sini, itu kurang lebih berapa kilometer ya dari sini, sekitar perjalanan tengah hari. Iya, sedikit lah. Karena sampai puncaknya, tapi kalau kakinya itu juga belantara, tapi dulu belantara sangat lebat sekali, tapi sekarang kan sudah dibuka beberapa, akhirnya jadi kebun raya sebagian. Nah, dulunya itu kalau dari catatan Belanda itu disebut dengan Bukit Macan, guys. Gunung Tapak itu. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jauhnya itu kita akan bertanya kepada beliau, ke Ide Pedanda Dharma Wiguna. Yes. Jadi beliaunya adalah seorang Sulingge dan turun-temurun ada di tempat ini. Jadi benar ide nggih? Di Gunung Tapak kan tidak jauh dari sini. Dulu itu kan belantara ide nggih, hutan-hutan besar. Apa benar di situ itu memang kalau sesuai dengan catatan Belanda itu disebut dengan Bukit Macan ide? Oh iya, di sebelum waktu sedang dan di cerita tentang orang tua yang itu zaman Dumun itu kan Warna. Apa itu dia? Hutan belantara. Nah kalau bahasa Balinya itu Warna. Warna itu kan bahasa Balinya itu. Apa tadi itu? Warna. Oh, okay. Warna itu bukan kan Cimbarwana. Bukan. Warna itu berarti kan hutan, masih tetap hutan. Belum ada perubahan apa. Nah, akhirnya Nike sebagai orang tua yang Nike memiliki relasan tertentu waktu zaman Jepang belakang itu kan ikut juga. Nah, sekali teman itu membabak hutan di sini nih. Disuruh dengan orang-orang dari dulu membabak hutan itu. Nah, akhirnya diganggulah dengan itu, dengan Macan Bali ya, kalau nggak salah itu di Gunung Tapak itu. Gunung Tapak itu kan yang darat katanya itu harimau Bali kan. Samong niku nggih. Samong tapi kalau bahasa Balinya niku samong. Samong nggih. Bahasa Balinya samong, kalau bahasa gininya itu Macan Bali gitu. Nggih. Nah, sampai sekarang pun juga masih niku kadang-kadang niku dan sekali Dumun. Sekali Dumun itu kan dia itu ganasnya luar biasa. Dan maksud itu, nah kadang-kadang itu suatu telinga sudah dikasih telinga, sudah ada desa di sini, itu agak menurang untuk dan pun mengganggu ini manusia gitu. Karena statusnya itu kan sudah punah ide nih. Tetap ada masih, tapi kelihatannya kadang-kadang yang di Gunung Anyar itu dia Gunung Anyar di Gunung di daerah Buyan 1 juga dari Gunung Anyar namanya. Di atasnya ini sudah Buyan, Tajun Buyan itu masih tetap ada kelihatannya di sana ya. Kadang-kadang sebagai orang yang melihat itu sudah uji kelihatan itu. Kalau secara logisnya, kapan kalau kita mendengar dari tutur orang tua ide, kapan perjumpaan terakhir di tempat ini ide? Tahun yang itu rasanya 30 sekali 65 nih kok? 65 kalau nggak salah itu. Iya, 65. Berarti dulu di sini itu banyak ide ya, tutur atau kisah masa lampau, entah itu warisan dari tutur dari orang tua ide, dari leluhur ide itu
bahwa di sini waktu pemukim pertama, pembabat hutan di sini untuk jadikan pemukiman ini memang sering ya diganggu oleh si harimau Bali, yaitu si Samong. Banyak dulu. Semua itu kan leluhur kita ini sebagai orang tua kita ini kan bisa dia memindahkan yang macan itu. Tapi ada nggak kejadian sampai ada gesekan atau adu fisik dengan masyarakat waktu itu? Ada, sampai bapak orang tua saya itu, sampai orang tua saya itu menembak dia itu kan dulu kan zaman. Sampai menembaknya? Ya, dulu kan masih punya senjata. Iya. Itu tahun berapa ya kira-kira? Itu kan masih zaman sebelum zaman G30 PKI itu. Oh, nenek, berarti malah itu statusnya sudah punah itu. Berarti ya. Tapi masih ada? Masih ada. Akhirnya di bawah Gunung Tapak itulah. Akhirnya dia itu mengganggu kita. Akhirnya kita nanti orang tua nanti pas dia akan ke ladang, akhirnya ketemu dia. Maunya disergap bapak saya dulu. Setelah itu pas bapak saya ini membuat senjata, langsung beradu sama dia. Terus jasadnya itu dibagi-bagi sama ini. Dia nggak dapat warisan? Nah, hanya minyaknya aja. Sampai hari ini ada? Ya. Sampai hari ini sekarang ada. Minyak harimau yang goreng itu. Jadi diwariskan dari bapak ini? Iya, diwariskan pada yang itu yang dia ketemukan, diwariskan dikasih tahu dengan bapak siang. Nah, setelah itu akhirnya itu setelah habis menembak itu kan sudah aman di 30 SKI, itu dia ditariklah senjatanya itu, diambil dengan ya mungkin yang tahu-tahu yang berwajib di situ ya. Nah, balik ke Bukit Tapak, Puncak Tapak atau Puncak Macan, itu kenapa disebut dengan Puncak Macan itu? Puncak Macan, kalau disebut dibilang Puncak Macan itu karena di sana itu harimaunya banyak. Gitu. Ya. Jadi harimaunya banyak di sana, binatang apapun dia tidak mau ke sana, tidak berani dia ke sana, kera pun tidak berani dia ke sana. Akhirnya ada letusan itu kemungkinan di sini itu kan dulu masih kita tidak tahu sampai ada danau. Jika danau di sini itu namanya Danau Buyan, kemungkinan lebah di sini mungkin dipakai apa tidak tahu, longsor atau bagaimana itu. Akhirnya adalah danau di sini lagi satu. Nah, kalau saya prediksi lagi, ada lagi hutan yang lebat sekali di bawah dari Puncak Tapak, yaitu di Kawah Padang Labu. Jangan-jangan dulu itu di situ juga jadi kediamannya harimau Bali. Ya, itu dah Padang Labu namanya. Itu ada di sana itu dibilang itu tanah buri. Apa kok di tanah buri itu? Dia itu tidak biasanya ya. Teman saya dulu nyari kijang atau apa pun sana di Padang Labu itu, dibilang Padang Labu itu mungkin dia status dulu itu mau membuat kolam dia di sana. Okay. Membuat kolam, akhirnya tidak jadi. Akhirnya sekarang tuh kalau jalan waktu berapa bulan saya ke sana tuh, saya masih sehat, saya ke sana jalan tuh kayak gini. Iya. Kayak ada. Ya agak kencel. Di bawahnya ini kayak ada bek-bek gitu. Gitu. Oh, dipukul dia bunyi dia, bung gitu. Nah, juga dibilang tanah labu, Padang Labu gitu. Artinya itu Padang itu karena dia itu mau membuat kolam atau bagaimana membuat air, karena nggak jadi, akhirnya ditumbuhin itu dah bekas ininya harimaunya, tempat permanian harimau di situ. Cocok memang itu, karena dikelilingi hutan yang begitu sangat lebat. Kalau jalannya itu kan dari Kebun Raya, ya, turun dari Tapak, turun sedikit ke Lengket ini ketemu. Pantes, berarti itu kenapa disebut sebagai Puncak Macan oleh Belanda? Karena di sana itu
dia tidak berani orang Belanda itu diketemukan, mungkin ditakut-takuti sama dia. Juga nari mau di sana. Makanya sebabnya dia tidak berani dia tinggal di sana. Maunya kan di sana dia peninjauannya untuk menjajah Indonesia dulu. Akhirnya pindah ke daerah tadi Dasong itu tadi. Dasong ya. Tempat apa namanya? Gunung Anyar. Zaman sekarang kediamannya, villa-villanya di situ mungkin kediamannya dulu. Ya, masih ada. Kalau zaman dulu kan loji itu nih. Ya, loji. Lojinya markasnya itu. Markasnya jadi Belanda sama Jepang. Kalau awalnya mungkin kemungkinan di daerah Gunung Tapak karena tempatnya ada rata di situ bagus. Ya. Kemudian karena ada banyak samong, kemudian nggak jadi. Ya, itu berarti benar. Turun ya. Akhirnya membuatlah gudang di Dasong di Gunung Anyar itu. Gunung Anyar itu dia membuat jembatan ke danau. Nah, itu ceritanya itu. Karena tidak bisa dipungkiri deh. Kenapa kita itu membahas tentang samong harimau Bali itu sebagai identitas gitu ya. Identitas dari Bali sendiri. Ya, kalau memang itu kan hutan belantala, hutan apa lainnya. Itu kan sampai sekarang pun juga gininya itu dulu kan banyak babi hutan. Okay. Banyak di sini karena dagang itu dia itu sering gini apa namanya melihat orang, kadang-kadang itu menakuti orang itu. Nah, kalau membunuh orang nggak mungkin gitu, kecuali dia itu kemungkinan berhadu hadapan gini kemungkinan. Gitu. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa satwa liar termasuk harimau Bali itu sebagai maskot dari Bali itu juga berhubungan dengan peradaban itu dari peradaban yang ada di sini, leluhur kita yang ada di sini. Akhirnya kenapa leluhur terutama leluhur Ida dulu kenapa memilih menepi ke sini, kemungkinan besar di daerah agak ke selatan sana, selatan Ideng ke sana, agak selatan itu dulu memang markasnya dari harimau Bali. Ya, memang itu berbiji walau tidak pengilingan itu di sana kan ada harimau. Bisa jadi karena sampai hari ini hutannya lebatnya bukan main. Itu kalau nggak salah 2000 berapa itu? Sudah tahun 2000 itu? 2000 itu kan ada teman Tiang. Dia itu sering ke hutan mencari ini madu. Kena mencari kijang. Nah, dia membuat jerat dia. Bikin jerat. Pak, ini kan ini ada sesuatu yang menarik bahwa di atas tahun 2000 kita masih bisa menemukan itu. Nah, ada lagi ini dah. Ini penting ini juga. Macan tutul dan macan dahan serta macan kumbang yang hitam itu ya. Kalau umumnya kita punya macan kumbang itu kan statusnya itu tidak ada di Bali. Ya. Nah, status di ilmiah. Nah, kita belajar ilmiahnya itu gak ada kan gitu. Tetapi kalau kita ke lapangan, ya kita terjun ke lapangan dan kita kalau saya kan hanya berapa kali dan berapa tahun ini aja kan gitu, atau bisa dihitung sih berapa kali ke hutan. Tetapi kalau Ide dan leluhur-leluhurnya serta masyarakat yang ada di sini yang menetap hidup di sini selama puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu itu berbeda dengan apa yang ada di fakta ilmiah. Nah, contoh ini tadi tahun 2000 guys. Tahun 2000 itu kan kemarin 20 tahun lebih yang lalu itu ini konon Ide, ini bukan konon tetapi ada kenyataan bahwa diketemukan di jerat bahwa ada macam ya sampai saya ditaruh ke sini sama teman kumbang saya. Nih, ya. Iya. Sampai dia yang ke sana itu membawa sesajen untuk minta gininya dia.
jasadnya dia itu untuk Nah, jasadnya kemana gitu sekarang? udah nggak gini, udah rontok ya. Tapi ada sampai hari ini tulangnya sisa-sisanya ada ya? ada tulangnya masih ada kecil ya, ada 7 tulang dikitnya ini ada. Nah, ini loh, ini adalah fakta yang saya sendiri baru tahu itu. Karena kan kita gini, kita juga melakukan penelitian di hutan-hutan itu, kita pasang kamera-kamera Jepang di beberapa titik di Bali. Tapi baru kali ini saya sendiri pribadi itu mengetahui langsung dari masyarakat lokal dan ide yang dituakan di sini ini, bahwa tahun 2000, di kepala tahun 2000 itu masih diketemukan bahwa ada macan kumbang hitam. Otomatis dia itu adalah macan kumbang, tetapi macan kumbang itu tidak ada di Bali kalau logikanya. Tetapi masyarakat lokal dan tetua-tetua adat di sini yang turun-temurun hidup di sini menemukan macan kumbang. Nah, ini suatu fakta di lapangan, bahwa kita perlu belajar lagi bahwa ada hal-hal yang selama ini tidak kita ketahui. Itu kemungkinan itu kan banyak fakta itu. Kalau sejenis harimau itu kan kalau nggak salah itu kan sisanya Samar. Wong Samar nih, kalau kita ke tradisi turun-temurun, tradisi lokal yang kita percaya. Itu kita Wong Samar. Kemungkinannya kalau waktu itu yang kematian kena jerat itu mungkin dia dari kijang, karena radang ini kemungkinan kalau nggak salah dia ini ngerosang ya. Itu kemungkinan dia salahnya bagaimana, kan gitu. Kemungkinan walaupun Wong Samar itu ada kesalahan, dia punya salahnya, di mana salahnya dia. Akhirnya bisa lah sampai kena jerat ini. Kita ceritanya itu. Kalau memang betul-betul itu ditukar yang ini itu encangnya tukar, kemungkinan dia kena dia. Kalau tanpa dia itu salah gitu. Apa saran ide sekarang, terutama untuk saya, untuk melakukan penelitian? Saya kan ini cita saya, dan sekarang ini saya masih berkelanjutan melakukan penelitian, terutama harimau Bali di Bali. Apa saran ide untuk saya bisa paling tidak melanjutkan penelitian ini dan untuk membuktikan bahwa harimau Bali itu masih eksis, atau macan kumbang dan macan tutul? Kalau daerah di sini sekarang semenjak yang ini belum pernah ketemu. Yang ketemukan waktu dulu di Gunung Anyar itu ketemukan, dia kan sering juga ikut dulu, masih yang belum meninggi kan, itu sering yang ikut ke hutan sama KSTA, KSTA ikut yang, nah itu dah melalui PAL, ngecek PAL atau dari urusan PAL ini, PAL hutan lindung sama hutan pariwisata masyarakat. Nah itu kan ada. Kalau hutan lindung, hutan lindung itu berarti itu dari punya bukan dari KSTA punya. Kalau hutan pariwisata itu dari KSTA yang punya. Itu dipakai bisa pariwisata. Tapi sekarang gini deh, apakah ini kalau menurut ide, apa yang saya lakukan untuk meneliti harimau Bali dan sebangsanya, yaitu macan tutul dan macan kumbang dan macan seruni, itu apa tidak sia-sia ide? Kalau saya di tahun ini masih melanjutkan penelitian di hutan-hutan itu, apa itu bukan kesia-siaan? Maksudnya itu nantinya begini Pak, begini aja. Itu bukan kadang-kadang itu tidak sengaja kita ketemu. Berarti penelitian ini harus berlanjut ide nih? Iya. Yang terus terang nanti tunggu waktu yang cari
yang di sini ada obat ya, Nggih. yang kemungkinan bulan Agustus gitu. Nah itu namanya Purnajiwa. Itu makanan harimau tuh. Makanan harimau tuh. Nah, tapi kalau menurut ide tanda-tanda alamnya maksudnya itu logika apa masih ada maksudnya itu bekas-bekas cakaran di pohon, jejak-jejaknya di tanah, apa pernah ketemu ide? Kalau tiang waktu tiang nyari Purnajiwa itu di atas, di bawah bukit Puncak Mangu itu, Nggih. ada bekasnya. Gini ya, bekas Tapak di sini kakinya. ada pohon Purnajiwa, paling-paling Purnajiwa ini apa itu? Kalau di Bali itu namanya Purnajiwa, kalau di Jawa nggak tahu. Nah, di sana itu ada buahnya seperti kayak kopi. Oh, nggih. Besar Tahu kopi. nggih. Nggih. Nah, itu kalau dimakan 1-2 nggak, itu jangan terlalu banyak, itu bisa jadi meninggal, gitu. Panasnya luar biasa. Itu di makanan harimau. Kalau Nike dia biasanya dia jatuh baru dimakan sama dia. Kalau nggak jatuh enggak. Tapi di situ di daerah tempat pohon Purnajiwa itu berarti masih ada bekas atau tanda-tanda kakinya atau apa itu masih. Kakinya kaki ada. Lah, ini menarik deh. Bekas kakinya ada, tapi itu dah waktu yang merikun itu bulun kalong itu udah merinding dah, baru mau masuk ke sana udah. Tapi dia bilang, ya dia minta yang gini jangan diganggu, soalnya dia minta pakai obat gitu. Itu pesan dia gitu. Akhirnya enggak diganggu. Tapi terlacak kakinya masih ada. Kakinya yang satu itu sedikit masih punya, tulangnya masih punya. Sampai sekarang Sampai sekarang kakinya masih punya, dikit tulangnya. tulang kakinya Iya, kakinya masih ada. di Grian ini. Iya. Sayangnya nggak bisa dilihat itu gitu. Tapi nanti kalau kita ambil kalau di mana tidak tahu, kita nggak lihat. Tulangnya ada juga. Berarti proyek penelitian harimau Bali harus lanjut tidak ya? Supaya untuk ya nanti jelas ini jelasnya gitu. Maksudnya tapi kalau sekarang nggih. terus jangan mungkin ngampun dulu kemungkinan itu sudah nggak dikasih dengan masukan mengganggu orang itu mungkin. Wah, ini menarik ide. Saya terima kasih sekali bahwa ada informasi yang menarik untuk maksudnya itu bagi saya pribadi untuk penambah semangat penelitian kita ide. Untuk maksudnya karena di akhir-akhir ini patah semangat itu ada ide untuk meneliti terutama samung keberadaannya itu. Nah sekarang ada semangat lagi untuk meneliti mereka bahwa apakah benar-benar punah atau masih ada. Akhirnya sekarang saya semangat lagi deh. Masih ada, tapi nggak dikasih dah keluar kemasukan untuk mengganggu orang. Masih ada, tapi nggak boleh dia mengganggu manusia. Ya gitu ya. Jadi terima kasih, ada suatu masukan yang luar biasa sekali sore ini, tidak sengaja ini tadi. Akhirnya cukup sekian informasi yang berharga ini, dan kedepannya saya pribadi akan terus menjalankan semangat ini untuk terus meneliti terutama keberadaan harimau Bali. Tujuannya apa? Adalah untuk identitas Bali ini sendiri. Jadi gitu, matur suksema ide. Nggih, matur suksema. Maaf kita mengganggu, ide kurang sehat hari ini ya, karena batuk musim hujan. Jadi suksema banget kita akhiri pembicaraan ini, dan sekali lagi terima kasih